minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini saya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Puas lah pokoknya hari ini. Ayo. Bentar bang. Buruan. Bentar, Pak. Ya jarang kan narasumber ngegas, biasanya minta pulang. Oke, udah. Ya. Bang Fahmi, Bang Edwin mungkin gimana setelah? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semua yang mengawal kasus ini sampai hari ini. Saya tadi ke atas ketemu penyidik. Yang pertama tadi saya sampaikan apa alasannya termohon terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan harusnya dilengkapi dengan dokumen. Artinya kalau memang dia kurang sehat itu kan harus ada keterangan. Nah, itu biarlah penyidik yang ada di atas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah saya membawa kakaknya kita khusus hari ini ke sini karena ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada penyidik terkait kemenakannya dia sendiri. Seperti apa biar dia yang menjelaskan. Gimana Bang Edwin? Ya, jadi kehadiran saya hari ini kan tadi kalau sebelumnya niat saya mau sholat Jumat, ya kan? Saya mau sholat Jumat di Polres begitu. Terus tadi ada yang bilang, Bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol. Saya bilang kagak peduli. Yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, Mbak. Gitu. Ketemu Bang Fahmi kan bener. Sini kita ketemu. Saya juga pengen mampir kemari. Saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Karena saya kan mau gimana pun saya bukan orang tua langsung lah. Saya bukan orang tua langsung. Saya ini paman. Saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput yang alhamdulillah rusuh sayanya. Abang menurut abang sampai awar-awaran. Abang menurut abang pihak sana yang nggak hadir gak gentle nggak sih atau gimana? Bilangnya sakit. Ya kagak kan kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini saya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Bang Edwin, kan tadi sempat juga nanya ke penyidik. Alasannya adalah sakit katanya. Meski tidak disertakan dengan dokumen. Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang Apakah garam, Mbak, stres kurang garam. mikirin ini Serius, kah? saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli, saya kagak tahu. Oh iya. Kita mah anak sosmed. Kita mah anak sosmed, dia kata Dato ini gitu. Minimal ya tadi saya bilang kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibercandain, Bang. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius. Ini mungkin Bang Fahmi bisa jelasin lebih lanjut ya. Ya, Bang Edwin tapi hadir mengenal sosok Fadel sendiri kan? Berapa kali ketemu? Biji mana? sempat kenal dekat, Ketemu atau akrab apa gitu? mungkin. Oh iya akrab banget kayaknya. Ya tekodel. Om Jeruk jadinya yang duluan. Ada kekesalan nggak sih Bang mungkin? Benar, kagak Bang, saya kagak pernah ketemu barang sekalipun. Ya, saya tahu juga di sosmed, di katamanya dia kan jangan adu ide dan otak dengan saya konten kreator. Gitu kan. Saya taunya mah dia konten kreator. Saya ketemu muka, saya mau foto. Beneran, saya mau taruh di IG saya ketemu artis. Saya ketemu belum pernah. Bang Edwin tapi Hadir. katanya dia bilang Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau Nyepet belah mananya. Bentar nih. Ini gua ngelenong nih urusan nih kalau kayak gini. Kagak pernah nelpon, Mbak. Kagak pernah. Berarti nggak benar ya yang katanya Bang Edwin tuh nyerahin tanggung jawab Loli. Astagfirullahaladzim, saya nyerahin ponakan saya. Bah, mendingan si Sean dah. Ya kesebut, maaf dah.
Ya, kadung gua udah ngomong. Tantol. Enggak. Jadi mungkin dia lagi panik sehingga membuat informasi-informasi seakan-akan adanya sesuatu dari pamannya Laura. Itu nggak benar. Saya yang banyak tahu, ya, saya adalah bagian keluarga besar. Betul. Saya tahu persis. Betul. Tapi Bang, terkait abang ketidakadilan saya itu ini. jadi kekecewaan sendiri nggak sih Bang? Karena mungkin mengulur-ngulur waktu juga. Ya kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Kok Iya, temenin jatuh. kagak ada nih tadi? Kagak ada. Ada nih. Alasannya juga kan karena kuasa hukumnya katanya lagi ada di Malaysia. Saya gini, kalau kuasa hukum di Malaysia kita nggak ya. Jadi gini, sebetulnya itu ada kewajiban ya. Jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sana lah. Nah, Nanti jadi tanyanya ke yang sana aja, Mbak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Ya, kurang enak badan, ya kan? Kalau di kantor mah, wah, aduh, lu kena ini, sepotong lu. Nah, jadi kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi dan selanjutnya silakan tanya dengan Ibu Humas. Ya. Kapan dia akan datang dan diminta keterangan. Yang paling penting kami bukan meng-cross check persoalan hadir tidak hadir itu nggak penting buat saya karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya penyidik. Tapi adalah mengantarkan pamannya Laura untuk menanyakan keadaan kemenakannya seperti apa karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dulu Ya. biar tenang kan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum, saya mah tukang kopi. Jadi kagak ngerti hukum, mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Pas bilang ketemu Laura nih, bukan. Ketemu dari pihak PPA. Karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Bukan. Saya tahunya begitu bang, saya kan gak tahu, saya jualan kopi bang, kadang ngurusin hukum saya mah. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa nggak Win, ini itu di LPSK. Waduh di Jawa udah beda lagi nih. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu bahwa mungkin ada indikasi apa nih bang, kok sampai ada di LPSK? Biar apa ini anak? Karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan. Begitu bang. Jadi kalau LPSK itu dalam proses perlindungannya itu adalah di unit perlindungan perempuan dan anak dan itu atas permintaannya Niki biar ada ketenangan memang atas seizin daripada penyidik kepolisian. Jadi kita konfirmasinya kepada penyidik. Jadi kalau Erwin mau tahu keadaan kemenakannya memang dia harus ke sini, dia harus bertanya dengan penyidik yang ada di unit PPA. Ya ada kaitannya. Bang Fahmi mungkin kan malam bahwasannya kuasa hukumnya Fadil ini bilang ingin menantang Nikmir untuk minggu depan datang ke Polres mungkin tanggapannya seperti apa mungkin? Maksudnya ingin mengajak Nikmir untuk datang meminta Fadil Jumat gitu depan katanya. minta Saya Fadil. jamin, saya jamin boleh nggak bang? Saya jamin bang ya. Gua aja dah, jangan ada itu. Ya, pada ya ditantang Raja Macan, jangan. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Jangan. Nanti Bang Edwin saya datang ya besok. Hah? Jumat depan. Apakah Minggu depan. Insya Allah kalau memang ini, kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khotibnya datang. Kan sholat Jumat mau tunggu khotib. Kalau imam mah banyak bisa. pengennya apa sih Bang kalau ketemu tatapan muka? Apa Ketemu yang tatapan mau muka. ya mau yang disampaikan apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang. Banyak setannya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayatnya ketuker, saya ditegur. Saya manusia. Kalau saya kayak gitu saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya bersolat begitu. Hanya cuma doa doang. Doa. Saya berpikir
tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya serius. Oke, tadi kan HP-nya kumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya giles pakai motor, bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian, saya minta jangan jadi ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk ayolah sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anaknya ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul, alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil, ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir Bang Pami dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Pami undang-undang kemana? Ya kalau menurut undang-undangnya perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada lautan. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu nggak. Nah ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa. Yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Bang, artinya ke LPSK ada sih Bang untuk meminta izin Bang Edwin ketemu? Enggak, jadi sementara masih pada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses ini kita juga meminta supaya ada dari LPSK turun tangan juga. Bang Edwin, kalau perihal tadi cinta-cintaan itu apa nih Bang? Ini kan boleh mengeluarkan unek-unek sempat emosi. Ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi, kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita belum akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan, itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance. You fool, jangan sebarin beritanya begitu, apa mau mislead. Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut Bang aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan,
saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Bang, izin. Kemarin kan sempat ada jejak digital yang dari TikTok dan segala macam tuh Bang, yang perihal ada dugaan Loli kena kekerasan dari Fadil sendiri. Apakah nanti ada penambahan pasal baru Bang? Nanti? Kalau itu biar menjadi haknya penyidik ya. Yang jelas penyidik sudah mengantongi dan memeriksa beberapa orang, termasuk bukti-bukti dan semuanya sudah ada. Soal bagaimana penambahan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik yang ada di lantai 3 seperti itu. Bang Fahmi, ini kan ada info, ada berita juga katanya Loli menyesali ya, sudah mengakui kalau dia menyesal. Ini Bang Fahmi sendiri sudah bertemu dengan Loli dan